lagi di Perspektif. Saya Aji. Dan saya Colby. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang isu-isu global terkini yang berdampak pada Indonesia. Selain itu, kami juga akan membahas tentang hasil dari RDGBI bulan Juli. Kalau dari industri, apa saja yang akan dibahas, Ji? Dari sisi industri, data-data yang menggambarkan kondisi investasi pada bulan Juni 2024 telah dirilis, seperti penjualan mobil, penjualan motor, dan penjualan semen. Wah, pembahasan yang luas sekali ya. Oleh karena itu, saksikan terus episode Perspektif kali ini. Pertama, dari penjualan kendaraan roda 4 atau lebih pada Juni 2024, ini masih terus mengalami kontraksi. Data Gaikindo menunjukkan penjualan kendaraan dari prinsipal ke dealer atau secara wholesale pada Juni 2024 tercatat hanya sebesar 72,9 ribu unit, turun minus 11,8% dibandingkan dengan Juni tahun lalu, dan ini melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan sejak tahun 2023. Secara kumulatif pada semester pertama 2024, penjualan kendaraan tercatat turun sebesar 19,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan apabila kita lihat secara detail, penekan penjualan terbesar terjadi pada kendaraan komersial yang tercatat turun sebesar 23,7%. Ini turun lebih dalam dibandingkan dengan kendaraan penumpang yang turun sebesar 18,3%. Suku bunga yang relatif tinggi saat ini, serta harga komoditas yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, menjadi penyebab utama dari menurunnya penjualan kendaraan di tahun ini. Sementara itu, kinerja penjualan sepeda motor cenderung membaik pada kuartal 2 2024. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia melaporkan penjualan sepeda motor pada Juni 2024 sebanyak 511.000 unit, naik tipis sebesar 1,1% secara bulanan. Dan ini melanjutkan pertumbuhan positif pada Mei yang sebesar 20,6%. Secara tahunan, penjualan motor pada Juni 2024 juga tercatat lebih tinggi dari tahun lalu, meningkat sebesar 3,5% setelah mengalami kontraksi sebesar 4,5% pada Mei. Secara kumulatif untuk semester pertama tahun 2024, penjualan sepeda motor mencatatkan kontraksi tipis sebesar 1% dibandingkan semester pertama tahun lalu. Namun, indikasi perbaikan penjualan terlihat pada kuartal 2, di mana pertumbuhan penjualan sepeda motor tercatat tumbuh 4,2% year on year setelah terkontraksi pada kuartal 1 sebesar minus 4,9%. Terakhir, data leading indikator dari aktivitas pembangunan infrastruktur dan properti, yakni penjualan semen. Asosiasi Semen Indonesia melaporkan bahwa penjualan semen domestik turun 3,1% secara bulanan. Di bulan Juni hanya sebesar 5,35 juta ton. Selain itu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan semen untuk bulan Juni ini juga tercatat sedikit menurun sebesar minus 1,2%. Dan ini berkebalikan dengan 2 bulan terakhir yang mencatatkan kontribusi pertumbuhan positif. Secara lebih rinci, penjualan semen kantong menjadi pendorong utama dari penurunan penjualan semen di bulan Juni dengan kontraksi sebesar minus 6,0% secara bulanan dan 5,4% secara tahunan, yang mengindikasikan bahwa perkembangan sektor properti yang lebih lambat di bulan Juni tahun 2024. Sementara itu, penjualan semen curah mencatat pertumbuhan sebesar 3,8% secara bulanan dan 9,5% secara tahunan, yang mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur pemerintah relatif tetap tinggi hingga Juni 2024. Untuk semester 1, total penjualan semen domestik mencatat sedikit peningkatan sebesar 1,57% dengan penjualan semen kantong masih menunjukkan kontraksi sebesar minus 2,3%, sedangkan penjualan semen curah mencatat pertumbuhan yang relatif tinggi sebesar 11,9%. Sentimen ketidakpastian global kembali meningkat di pasar keuangan pada bulan Juli, didorong oleh sentimen dari Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, dan juga Jepang. Dari sisi Amerika Serikat, sumber ketidakpastian berasal dari dinamika politik terkait dengan pemilu Amerika Serikat pada bulan November mendatang. Pada tanggal 12 Juli waktu Amerika Serikat, terjadi penembakan kepada calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.
Penembakan tersebut kemudian memicu kenaikan popularitas Trump. Kurang lebih 1 minggu setelahnya, Presiden Amerika Serikat saat ini, yaitu Joe Biden, mengundurkan diri dari pencalonan Presiden Amerika Serikat di pemilu mendatang dan menyatakan mendukung wakil presidennya saat ini, Kamala Harris, untuk menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat. Kedua peristiwa tersebut terjadi dalam waktu kurun yang berdekatan, sehingga mendorong sentimen ketidakpastian politik di Amerika Serikat. Dari sisi Tiongkok, sentimen ketidakpastian disebabkan oleh rilis data pertumbuhan ekonomi serta kebijakan PBOC. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal 2 2024 tercatat melambat menjadi 4,7% dari 5,3% pada kuartal sebelumnya, salah satunya diakibatkan oleh sektor real estate yang masih terkontraksi cukup dalam. Ini merupakan imbas dari krisis properti di Tiongkok. Sebagai respon dari perlambatan ekonomi Tiongkok tersebut, Bank Sentral Tiongkok (PBOC) memotong suku bunga acuan Tiongkok sebesar 10 basis poin. Kekhawatiran terhadap ekonomi Tiongkok pada gilirannya mendorong ekspektasi perlambatan ekonomi global yang lebih dalam. Kekhawatiran pertumbuhan global yang lebih lambat juga didorong oleh beberapa data Eropa, termasuk data PMI dan inflasi yang memperlihatkan perlambatan sektoral di Eropa. Di sisi lain, terjadi pembalikan arah sentimen di Jepang akibat penguatan data inflasi produsen Jepang dan PMI. Hal ini mendorong ekspektasi untuk kebijakan Bank of Japan atau BOJ yang lebih hawkish. Sentimen global tersebut kemudian memicu penguatan permintaan akan aset-aset safe haven, termasuk di dalamnya yen Jepang dan franc Swiss. Yen bahkan mampu kembali ke level di bawah 160 di minggu terakhir bulan Juni ini. Di tengah ketidakpastian global tersebut, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya di level 6,25%. BI memperkirakan bahwa tekanan eksternal dari sentimen higher for longer sudah mulai mereda dan merevisi proyeksi mereka terkait dengan timing pemotongan FFR dari The Fed. Dari sebelumnya mereka proyeksikan di bulan Desember menjadi November. Dalam pengumuman RDG tersebut juga, mereka menyatakan BI memiliki ruang untuk pemotongan BI rate di tahun 2024. Namun, hal tersebut sangat bergantung pada kondisi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah di akhir tahun. Kami sendiri saat ini masih melihat bahwa ruang untuk pemotongan suku bunga di tahun 2024 untuk BI masih sangat terbatas, sehingga kami perkirakan BI masih akan mempertahankan suku bunganya di level 6,25% pada tahun 2024. Nah, dengan proyeksi suku bunga yang masih tinggi, sebenarnya bagaimana sih proyeksi industri di sisa tahun 2024? Memang dengan kondisi suku bunga yang masih relatif tinggi, kami melihat investasi dari sektor swasta domestik masih akan cukup menantang hingga akhir tahun. Dengan demikian, kita harus optimis, namun tetap berhati-hati ke depannya. Sekian episode Perspektif kali ini. Sampai jumpa di Perspektif selanjutnya.